Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pengertian korupsi. Kata korupsi tentunya sudah sering kalian dengar, tapi apakah kalian sudah mengetahui apa artinya? Sebelumnya, saya akan memberikan contoh yang mungkin pernah terjadi dalam kehidupan kalian. Saat ayah atau ibu kalian memberikan sejumlah uang untuk membeli 6 buah buku, kemudian kalian hanya membeli 4 buah buku, dan sisa uangnya kalian gunakan untuk membeli jajan. Menurut kalian, apakah itu termasuk perbuatan korupsi? Nah, mari simak video ini sampai selesai, agar kalian dapat memahami apa arti korupsi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2000 dan Kamus Hukum tahun 2002, korupsi diartikan sebagai tindak penyelewengan atau penyalahgunaan uang atau barang negara atau milik perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, perseorangan atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Namun secara umum, korupsi biasanya diasosiasikan sebagai penggunaan kekuasaan pejabat publik untuk mengambil keuntungan material bagi pribadi orang tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Korupsi telah didefinisikan secara jelas oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam pasal-pasalnya. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, terdapat 33 jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi. 33 tindakan tersebut dikategorikan ke dalam 7 kelompok, yakni korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan negara, korupsi yang terkait dengan suap menyuap, korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan, korupsi yang terkait dengan pemerasan, korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, dan korupsi yang terkait dengan gratifikasi. Mengapa orang melakukan korupsi? Nugroho dan Trihanurita dalam bukunya yang terbit di tahun 2005 pada halaman 116 mencatat 7 alasan mengapa korupsi tumbuh dan berkembang terutama di negara berkembang, antara lain 1. Kemiskinan, 2. Kekuasaan yang berlebihan atau yang berasal dari keserakahan, 3. Budaya, 4. Ketidaktahuan, 5. Rendahnya kualitas moral masyarakat, 6. Lemahnya kelembagaan politik suatu negara, 7. Korupsi terjadi karena penyakit bersama. Dari penjelasan mengenai pengertian korupsi, tentunya kalian sudah mampu sedikit menggambarkan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan korupsi. Korupsi dapat merusak demokrasi dan pemerintahan dengan menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan. Korupsi di sistem pengadilan menghentikan supremasi hukum, dan korupsi dalam administrasi publik mengakibatkan ketidakseimbangan dalam pelayanan sipil. Secara umum, korupsi mengikis kapasitas kelembagaan pemerintah karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau mengangkat posisi bukan karena prestasi. Korupsi dapat mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan inefisiensi yang tinggi. Korupsi juga dapat mengancam kesejahteraan negara. Sebagai contoh, politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil. Nah, itulah pengertian dari korupsi dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi. Dengan memahami materi ini, kalian diharapkan menjadi generasi penerus bangsa yang anti terhadap korupsi. Selanjutnya,
Agar kalian termasuk pelajar yang ikut andil dalam mencegah korupsi, maka bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian. Pergi sekolah dengan taksi, mari cegah perbuatan korupsi. Sampai jumpa.